Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abel Rahmadi Fajri, NIM 19064001. Pada kali ini saya akan mempresentasikan metode dan komponen penangkal petir. Baiklah, langsung saja kita ke materi pertama. Metode penangkal petir. Metode penangkal petir yang pertama yaitu penangkal petir konvensional. Teknik penangkal petir yang sederhana dan pertama kali dikenal menggunakan prinsip yang pertama, yaitu dengan membentuk sebuah tameng atau perisai yang berupa konduktor yang akan mengambil alih sambaran petir. Penangkal petir semacam ini biasa disebut ground wires, kawat tanah, pada jaringan antar udara, sedangkan pada bangunan-bangunan dan perlindungan terhadap struktur. Benjamin Franklin memperkenalkan dengan sebutan lightning rod. Istilah ini tetap digunakan sampai sekarang. Ilmuwan Faraday dan Franklin mengetengahkan sistem yang hampir sama, yakni sistem penyalur listrik yang menghubungkan antara bagian atas bangunan dan grounding. Sedangkan sistem perlindungan yang dihasilkan ujung atau penerima split jar adalah sama pada rentang 30 hingga 45 derajat. Perbedaannya adalah sistem yang dikembangkan oleh Faraday bahwa kabel penghantar terletak pada sisi luar bangunan dengan mempertimbangkan bahwa kabel penghantar juga berfungsi sebagai penerima sambaran berupa sangkar elektris atau disebut dengan sangkar Faraday. Penangkal petir konvensional sifatnya pasif, menunggu petir untuk menyambar dengan mengandalkan posisinya yang lebih tinggi dari objek sekitar serta ujung lucunya. Berikut adalah contoh konsep sistem proteksi petir konvensional, di mana di bagian di atas atap terdapat air terminal, kemudian dialirkan dengan kabel konduktor dengan jenis tembaga, kemudian di akhirnya digunakan grounding yang dipasangkan di atas tanah. Kemudian yang kedua yaitu penangkal petir radioaktif. Penelitian terus berkembang akan sebab terjadinya dan dihasilkan kesimpulan bahwa petir terjadi karena ada muatan listrik di awan yang dihasilkan oleh proses ionisasi. Maka penggagalan proses ionisasi dilakukan dengan cara memakai zat beradiasi, radium-226 dan amerisium-241. Karena dua bahan ini mampu mengamburkan ion radiasinya yang bisa menetralkan muatan listrik awan. Sedangkan manfaat lain adalah hamburan ion radiasi akan menambah muatan pada ujung finial atau split jar, dan bila mana awan yang bermuatan besar yang tidak mampu dinetralkan zat radiasi kemudian menyambar, maka akan condong mengenai penangkal petir ini. Keberadaan penangkal petir jenis ini sudah dilarang pemakaiannya berdasarkan kesepakatan internasional dengan mempertimbangkan mengurangi pemakaian zat beradiasi di masyarakat. Berikut adalah mekanik penangkal petir radioaktif. Kemudian metode yang ketiga yaitu penangkal petir elektrostatis. Menggunakan sistem ESE atau Early Streamer Emission yang lebih aktif dalam menangkap petir. Penangkap ini memiliki satu elemen tambahan yaitu head terminal yang berisi muatan listrik statis pada bagian ujung finial. Head dapat menyimpan ion positif dalam jumlah besar yang berasal dari dalam bumi. Ibarat magnet, head ini akan menarik ion-ion negatif yang ada di dalam awan sebelum ion-ion tersebut menghasilkan petir yang dahsyat. Alat dipasang tinggi untuk melindungi area yang lebih luas dan tidak membutuhkan kabel. Semakin tinggi head terminal dipasang, maka semakin luas jangkauan area yang dapat terlindungi. Bisa dipasang dan diaplikasikan di mana saja. Lebih ideal untuk bangunan dengan area luas, seperti rumah bertingkat, gedung pencakar langit, kawasan industri, dan perkebunan, karena bisa menjangkau radius lebih dari 50 hingga 150 meter persegi. Berikut adalah gambar dari penangkal petir elektrostatis. Selanjutnya yaitu komponen penangkal petir. Terdapat tiga komponen utama yang terdapat pada penangkal petir. Yang pertama yaitu air terminal. Dalam sistem proteksi petir konvensional di Indonesia, air terminal juga disebut sebagai split jar
Dan untuk orang awam di Indonesia mengenalnya sebagai tombak penangkal petir. Split zen atau tombak ini dipasang vertikal di atas atap bangunan dengan posisi ujung tombak yang runcing menghadap ke atas. Ada dua bentuk tombak atau split zen. Yang pertama berbentuk tombak lurus yang banyak digunakan pada bangunan gedung dan rumah. Yang kedua berbentuk trisula yang memiliki radius penangkapan sembaran petir lebih luas dan yang berbentuk lurus. Berikut adalah gambar dari air terminal. Komponen yang kedua yaitu konduktor. Kabel konduktor dalam sistem proteksi petir konvensional berfungsi menghubungkan air terminal atau split zen ke komponen sistem proteksi petir lainnya dan ke sistem pertanahan. Jika ada sambaran petir yang tertangkap oleh air terminal atau split zen, maka arus petir tersebut akan segera disalurkan melalui kabel konduktor tersebut. Biasanya kabel konduktor ini menggunakan jenis tembaga. Komponen utama yang ketiga yaitu grounding. Material yang digunakan dalam sistem grounding ada beberapa macam. Material yang biasa digunakan adalah ground rod yang berbentuk seperti tongkat dengan panjang 2 meter, 3 meter atau 4 meter. Yang nantinya ground rod tersebut ditanam dalam kedalaman tertentu untuk mendapatkan hasil tahanan tanah yang bagus. Untuk wilayah Indonesia, sesuai dengan standarisasi yang digunakan oleh SNI, maksimal tahanan tanah yang bagus untuk perlindungan terhadap bangunan adalah harus di bawah 5 ohm. Makin kecil ukuran tahanan, tanahnya semakin bagus. Berikut adalah bentuk dari groundingnya. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.